Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahu. Disebabkan rahmat Allah, kalian atau engkau berlemah lembut, berkasih sayang. Andaikan engkau kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, maka mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wa syawirhu fil amri, maka bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat yang ke-159. Surat itu menggambarkan, atau ayat itu menggambarkan kepada kita kepada akhlak yang mulia. Jadi bukti seseorang itu memiliki iman yang baik, memiliki ibadah yang benar, itu bisa dilihat dari akhlaknya sehari-hari. Perbuatan yang muncul tiba-tiba di dalam kehidupannya. Nah, dalam ayat ini ada beberapa sifat mulia. Pertama adalah lemah lembut, kasih sayang. Yang kedua, pemaaf. Yang ketiga, mendoakan ampunan kepada orang-orang yang berbuat salah. Dan yang keempat, tidak egois, senang bermusyawarah dalam setiap urusan. Adapun penekanan kita pada pertemuan kali ini adalah yaitu berbicara tentang keras hati. Jadi kita lihat bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari di antara sifat yang muncul dalam kehidupan kita kadang cenderung sifat yang tidak baik. Di antaranya adalah keras hati. Kalau sifat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul adalah sifat lemah lembut, ramah tamah. Berarti kalau kita memiliki sifat yang lemah lembut dan ramah tamah, pertanda kita orang baik. Tapi kalau kita kasar dan keras hati, berarti kita bukanlah orang yang baik. Dan kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari
Apa tandanya seseorang itu memang memiliki hati yang keras atau keras hati? Pertama sekali, lihat bagaimana respon dia di dalam menunaikan ibadah. Jadi seseorang kalau memang hatinya lembut, hatinya bersih, itu paling senang beribadah. Tapi apabila memang berat beribadah, susah beribadah, sudah ada panggilan azan berkumandang, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, namun dia tetap diam, santai melakukan kegiatan-kegiatan duniawiyahnya, itu pertanda bahwasanya memang hatinya keras. Jadi tanda seseorang hatinya lembut itu untuk beribadah ini responnya tinggi sekali. Apabila dia mendengar nama Allah langsung gemetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu disebut saja nama Allah langsung gemetar hatinya, hidup jiwanya. Apalagi disampaikan ayat-ayat Allah kepada dia, bertambah keimanan. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, pertama sekali kita melihat hati kita itu keras atau lembut, bersih atau kotor, lihat bagaimana respon kita dalam melaksanakan ibadah sehari-hari atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanda seseorang itu hatinya keras atau lembut, lihat bagaimana reaksi dia, interaksi dia dengan Al-Quran. Jadi orang-orang yang lembut hatinya itu senang membaca Al-Quran, senang bersahabat dengan Al-Quran. Dia obati hatinya, dia segarkan hatinya dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu syifa'u lima fis sudur. Jadi betul-betul menjadi anggota rutin bagi dia. Pagi dia baca Al-Quran, siang dia baca Al-Quran, malam dia baca Al-Quran. Kapan perlu dia hafalkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi betul-betul keterkaitan hatinya dengan Al-Quran itu tinggi. La yamassu ilal mutahharun, karena Al-Quran tidak akan menyentuh, tidak akan singgah kecuali kepada hati-hati yang bersih, hati-hati yang bening, hati-hati yang lembut. Tapi diajak baca Al-Quran tidak mau, diajak tahsin tidak mau, apalagi mempelajari Al-Quran secara mendalam, menyirami diri jiwanya dengan Al-Quran tidak mau. Ini pertanda bahwasanya hatinya keras, hatinya kasar, hatinya tertutup dari bintik-bintik noda dan maksiat. Jadi yang kedua, tanda hati seseorang itu keras atau lembut, bagaimana respon dia terhadap Al-Quran. Lalu yang ketiga, tanda hati seseorang lembut dan keras itu bagaimana respon dia dengan kejadian alam yang ada. Dengan kejadian alam, apakah itu memang kejadian yang memunculkan dia harus bertafakur, atau kejadian-kejadian yang menyebabkan dia harus mengambil pelajaran. Kita bisa melihat, misalnya ada galodo, ada banjir, ada musibah macam-macam. Bagaimana responnya? Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang lembut hatinya, pasti dia mendapatkan pelajaran dari peristiwa-peristiwa itu. Dia akan kembali hatinya kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia selalu kembali hatinya kepada Allah.
Tapi bagi orang-orang yang kasar itu seakan-akan tidak ada respon. Mau ada kejadian, mau tidak ada kejadian, no problem. Seakan-akan itu hanya fenomena alam saja. Seakan-akan tidak ada pelajaran di sana. Padahal semuanya adalah pelajaran kepada kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Allah perlihatkan, ini dia akibat ulah perbuatan kalian. Karena sebuah kebaikan itu semuanya sumbernya dari Allah. Tapi semua kejelekan yang terjadi itu akibat ulah manusia. Jadi setiap kejadian yang ada bagi orang-orang yang lembut hatinya, bagi orang-orang yang bersih hatinya, itu menjadikan pelajaran, menjadikan dia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang hatinya tertutup, yang hatinya keras, yang hatinya kasar, seakan-akan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pelajaran di sana. Nah, ini tandanya orang hatinya keras atau hatinya lembut. Lalu selanjutnya, orang-orang yang keras hatinya, kecintaannya kepada dunia itu berlebihan. Al-malu hubban jamman. Dia ingin dunia ini berlebihan. Apakah pasangan berlebihan? Apakah anak berlebihan? Apakah harta berlebihan? Barang-barang pilihan berpendek kata yang ada di hati dia, yang ada di pikiran dia, yang ada di aktivitas dia, itu masalah dunia. Seakan-akan masalah akhirat itu nanti-nanti saja. Padahal perbandingan dunia dengan akhirat setetes air dibanding laut yang luas. Dicelupkan oleh Rasul, tangan beliau ke laut lalu diangkat. Menempellah air setetes. Apa kata Rasul? Ketahuilah yang setetes ini dunia. Sementara laut yang luas adalah akhirat. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Tapi bagi orang-orang yang memang hatinya tertutup, hatinya keras, hatinya kasar, itu dunia itu lebih menarik daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Itu yang kekal. Perbandingannya laut yang luas yang tanpa tepi dengan setetes air. Dan dunia ini permainan. Ad-dunya laibun wa laud. Dunia adalah permainan dan sandiwara. Seperti kita nonton TV. Orang pura-pura nangis, orang pura-pura mati, tapi kita udah sedih. Ya kan? Kita udah emosi. Itulah kehidupan. Tapi kalau kita tahu dia pura-pura mati, dia pura-pura sedih, dan aman-aman saja kita melihat. Nah, itulah kehidupan dunia ini. Kita bisa bertengkar, kita bisa berperang, kita bisa saling bermusuhan. Kenapa? Karena al-malu penjaman. Cinta dunia yang berlebihan yang disebabkan oleh kekotoran hati, kekasaran hati, dan kekerasan hati kita. Jadi kita bisa mengukur hati kita ini lembut apa keras. Lihat bagaimana respon kita terhadap dunia ini. Padahal dunia ini adalah alat, sarana untuk mencari akhirat yang lebih baik. Ad-dunya balagul akhirah. Dunia adalah jalan ke akhirat. Lalu yang selanjutnya, di antara bukti seseorang itu memiliki hati yang kotor, hati yang keras dan kasar, gersang. Orang kalau sudah gersang hatinya, tidak ada yang selamat. Senyum orang sama dia bilang cemeh. Ya kan? Tajam orang mandang dia bilang sakit hati. Sebaliknya juga, apalagi, ya kan? Orang melakukan tindakan-tindakan yang konotasinya tidak baik. Jadi tidak ada penilaian itu yang baik. Semuanya negatif. Gembira orang cemburu dia. Tidak gembira orang sakit hati dia. Pendek kata, penilaiannya sesuai dengan kondisi hatinya. Jadi orang yang gersang hatinya, orang yang kasar hatinya, orang yang keras hatinya menilai orang lain ini selalu negatif. Tidak ada positifnya. Cobalah berdialog
dengan orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu selalu yang ditonjolkan negatifnya, tidak ada positifnya. Jadi hati-hati. Makanya kata para ulama, penilaian seseorang kepada orang lain tergantung dengan kondisi hati. Kalau kondisi hatinya baik, cenderung prasangka baik, cenderung berpikir positif. Tapi kalau hatinya tidak baik, baik pun yang dia lihat, kecenderungannya terjemahnya negatif. Jadi hati-hati kita menilai orang lain. Itu pertanda gambaran hati kita. Hati kita bersih atau kotor, hati kita keras atau lembut, itu pertanda. Jadi hati-hati kita bagaimana melakukan penilaian itu, karena segala sesuatu itu ada hikmah yang baik di balik peristiwa yang ada. Lalu yang terakhir, orang-orang yang memang hatinya kotor, hatinya kasar, hatinya keras, cenderung gampang terpancing dengan maksiat. Paling gampang diajak bermaksiat, paling gampang terjerat dengan maksiat. Apakah dengan hati dia, apakah dengan panca indera dia, apakah dengan pemikiran dia, apakah dengan tingkah laku dia. Tapi orang-orang yang bersih hatinya, itu dengan maksiat itu dia tidak nyaman. Melihat dosa itu dia tidak nyaman. Berpikir negatif itu dia tidak nyaman, apalagi berbuat yang tidak baik. Jadi kalau di antara kita dalam kehidupan sehari gampang sekali terpancing, hatinya dengan dosa dan maksiat, panca inderanya dengan dosa dan maksiat, pemikirannya dengan dosa dan maksiat, tingkah lakunya dengan dosa dan maksiat, penghasilannya dengan dosa dan maksiat, itu pertanda hati kita kotor, hati kita kasar, dan hati kita keras. Yang jelas, orang yang memiliki hati yang keras dan kasar itu adalah sifat yang tercela, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari keberkahan, yang jauh dari kebahagiaan, dan jelas nanti muaranya adalah neraka. Kita berlindung dari sifat-sifat yang tidak baik dan insya Allah bisa menjaga hati yang bersih, lemah lembut, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia dan berkah akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.